tersambung bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Lestian langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Selamat untuk menyimak. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan majlis ini tempat Engkau buka hati yang tertutup, Engkau cahayai hati yang gulita, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Adakah yang luput dari pengawasan Allah? Apakah Allah yang maha agung mendengarkan apapun yang terucap? Adakah yang tidak terdengar oleh Allah? Adakah yang luput? Apakah Allah tahu semua maksiat yang kita perbuat? Menyaksikan yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Kalau saja kita selalu yakin seperti itu, pujian tidak akan membuat kita bangga, cacian tidak akan membuat kita terluka. Orang bangga dipuji karena belum jujur melihat diri. Orang sakit hati karena dicaci, sama, masih lebih sibuk dengan penilaian makhluk dibanding penilaian Allah. Orang yang semangat kepada pujian orang, biasanya orang yang belum mengenal Allah dengan baik. Kalau saja orang sudah mengenal Allah, maka dia pasti tahu bahwa makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Pujian seluruh makhluk tidak ada manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat. Cacian makhluk seluruh dunia tidak akan memberi mudarat kecuali Allah yang memberi mudarat. Hadirin, Al-Malik, Al-Malik, Allah yang maha menguasai. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Dialah Allah Maharaja yang menguasai, yang maha suci. Ada ayat yang lebih lengkap, surat Ali Imran ayat 27. Qulillahumma malikal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Quran Surat Ali Imran 26-27. Katakanlah, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang kepada malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Jadi hadirin, satu-satunya yang menguasai apapun hanyalah Allah. Takdir apapun total mutlak hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Mau menjerit sekeras apapun, mau lari ke penjuru manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap hanya satu yang bisa menolong, yaitu Allah. Yang maha dekat, yang maha mendengar, sami'an, qariban, wa huwa ma'akum. Maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Jadi, kalau kita mencari penolong selain Allah, pasti hidup kita menderita. Karena yang kita mintai tolong, jangankan menolong kita, menolong dirinya sendiri pun tidak sanggup tanpa izin Allah. Inilah masalah terbesar kita. Kita masih menganggap ada selain Allah yang dijadikan sandaran. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, mempersembahkan pengabdian kami, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun itu pasti milik Allah. Apapun pasti dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau kita ingin tenang, kan yang membuat kita sengsara tuh galau, risau, kacau. Semua cari au. Tidak perlu hadirin. Mau apa? Cari tenang kemana? Sakinah itu milik Allah. Lari ke pantai, cemas, takut tsunami. Lari ke gunung, meletus. Lari ke kota, gempa. Lari ke Allah. Dimanapun dalam genggaman Allah. Makanya kalau ingin tenang, sederhana sekali. Kembali ke pemilik hati kita, Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang dengan mengingat Allah. Jadi murah sekali, tidak usah minum obat, tidak usah teriak, tidak usah lari,
untuk mengingat Allah karena dia maha dekat, maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Kukabulkan orang yang meminta kepadaku. Ini seperti sekarang. Ini Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan, menyimak, mengetahui. Ini penting, meyakini Allah satu-satunya penguasa. Pilkadal, pemilihan kadal kepala daerah langsung. Hadirin, tidak ada kepala daerah yang jadi kecuali Allah yang angkat. Dan itu sama sekali bukan tanda kesuksesan. Itu hanya maunya Allah saja. Tidak usah soleh kalau Allah mau kasih jabatan. Bisa juga tidak usah pintar. Kalau Allah mau kasih, kasih saja. Pangkat jabatan bukan tanda kemuliaan. Itu ujian topeng saja. Kemuliaan cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dengan pangkatnya jadi soleh, maka dia mulia bukan karena pangkat, karena solehnya. Makanya biasa saja ya, lihat pangkat, jabatan, kedudukan, jangan terkagum-kagum. Kita tetap baik, kita tetap sopan, kita tetap hormat secara proporsional, tapi tidak ada kekaguman kepada topeng. Jelas hadirin? Jadi biasa saja. Datang ke istana negara, biasa. Pertama, kesananya juga belum tentu ada yang ngundang. Datang ke sana belum tentu boleh masuk. Jadi biasa saja. Kalaupun harus ke sana, ya cuman bangunan. Dulu Belanda mati-matian datang, sudah habis semua dikubur. Jepang masuk ke istana itu, habis dikubur sekarang. Begitulah bergiliran. Jadi apa yang dibanggakan? Lebih awet bangunannya daripada orangnya, ya. Juga kalau saudara punya saudara yang berpangkat, biasa saja. Pertama, bukan saudara yang berpangkatnya. Yang kedua, tidak ngepek kalau kitanya tidak mulia di sisi Allah. Hadirin, mulai yakini bahwa Allah lah penguasa segala-galanya. Kalau Allah mau seseorang dijadikan, ada jalannya jadi. Musuh Amerika, Osama. Presiden Amerika, Obama. Beda sehuruf. Seperti yang tidak ada lagi nama. Tapi begitulah. Musuh Amerika di Irak, Saddam Hussein. Presiden Amerika, Hussein Obama. Suka-suka Allah saja. Mayoritas di Amerika kulit putih. Kalau Allah mau, jadi presiden kulit hitam. Maka jangan takjub-takjuban. Loh, kita boleh milih tidak? Terserah saudara. Bagaimana di Jakarta itu? Itu juga dengan izin Allah. Ahok jadi gubernur. Tanpa izin Allah, ya tidak jadi. Kenapa Allah izinkan? Tidak usah nanya kenapa Allah izinkan. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Mungkin umat Islam kurang bisa bersatu dengan baik. Yang dikasih amanah pemimpin kurang bisa maksimal mendapat kepercayaan. Disindir oleh Allah begitu. Jadi bagaimana dong pemilihan yang akan datang? Sederhana. Karena Allah yang menentukan. Satu, lihat. Kenapa sekarang Ahok ada yang suka walaupun umat Islam? Oh, diduga ini termasuk jujur. Diduga ya, kita nggak tahu. Dengan adanya urugan itu saja. Apa urugan? Reklamasi.
sudah mulai heboh. Oh, kalau memang dianggap ada baiknya dan itu bagian dari nilai-nilai yang kita miliki, ya kita harus memiliki kebaikan itu. Kalau ada kekurangannya, omongan celetak-celetuk, suka marah, tidak usah ditiru. Itu kan jadi contoh bagi kita, mana yang perlu, mana yang tidak. Tapi dia non-Islam, atau tinggal doakan supaya jadi Muhammad Ahok. Udah tidak susah bagi Allah. Benar? Daripada jengkel, mending doa, tahajud, beri hidayah. Allah mendengar dan tidak sulit. Muhammad Syafi'i Antonio juga dulunya tidak Islam. Jauh dulu yang Islam cuma satu, Rasulullah SAW. Umar tidak Islam, jadi pahlawan Islam. Khalid bin Walid yang menggempur pasukan Muslim di Uhud, datang ke Madinah, jadi Islam, jadi panglima. Benar? Lebih baik doakan. Terus gimana kalau pemilihan? Kalau memang sudah jadi Muhammad Ahok, saudara mau milih, sok kata, kalau mau. Tapi kalau belum, ya jangan milih, beres ya. Kenapa jangan milih? Da Quran nyuruh jangan milih. Selesai. Da kita menghamba Allah, Allah nyuruh jangan milih, ya sudah. Ini bukan masalah sara, tapi masalah enggak mau milih saja. Sederhana, bukan? Bukan. Nggak usah pakai emosi. Dan emosi tidak menyelesaikan. Dan Allah yang menguasai, benar? Ayo jangan suka melupakan Allah dalam ikhtiar itu. Seakan-akan ikhtiarlah yang bisa menentukan. Ikhtiar itu ibadah. Yang menentukan Allah. Allah mah tidak diatur siapa-siapa. Sesuka kemahaagungan Allah. Jadi kalau ingin tenang, ke siapa mintanya? Oh. Kalau ingin jodoh, ya sudah minta ke Allah. Tidak usah nulis status terlalu dalam. Ikhtiar, tenang. Allah tahu. Allah tahu nggak ya, umur saya sudah 29. Lah yang ngasih umur siapa? Allah juga. Tapi gimana, apakah ada jodoh sama saya yang umur segini, kepala 4? Memangnya Allah terhalang oleh umur hambanya? Nggak ada yang menghalangi. Tapi saya kurang cakep, Pak. Lah yang bikin wajah ini siapa? Masa Allah bikin wajah begini, kemudian wajah yang dia ciptakan menghalangi takdirnya? Enggak mungkin. Saya bibirnya tebal, justru itu dalam pandangan calonnya itu eksotis. Saudara nggak tahu rahasianya. Nggak ada penciptaan Allah yang jelek itu. Yang jelek mah yang nggak syukur aja. Masa sih ada ciptaan Allah yang jelek, gagal? Mau nggak ada kaki, mau nggak ada tangan, itu tuh kemahasempurnaan perbuatan Allah. Ayo, baik sangka terus ke Allah. Allah yang ngatur. Tapi teman-teman saya sudah nikah, ya nggak apa-apa. Suka-suka Allah. Kami 5 angel, yang 4 sudah. Tinggal saya 1 angel. Angel Wati, sudahlah ya. Ke Allah, udah Allah udah tahu. Ikhwan juga begitu. Saya kunang-kunang lihat akhwat, wajar. Kalau lihat ikhwan kunang-kunang LGBT, hadirin. Wajar, tapi gimana? Saya nafsu membara, cuman gak ada pasangannya. Lapor saya sama yang menciptakan nafsu. Syahwat saya. Jangan ngomong ke saya, ke Allah ya. Sholat, aduh ya Allah, pusing. Pasti kurang zikir. Tawaf saja segitu rapatnya,
laki perempuan bukan muhrim, kalau zikir semua aman, tidak ada pelecehan. Dah, kembalikan ke Allah. Mudah kok bagi Allah meredakan gejolak apapun, karena Dia yang menciptakannya. Kita sengsara karena enggak kembali ke Allah. Duh, gimana nih saya pusing mengendalikan? Ya pasti pusing. Coba minta tolong ke Allah. Ingat waktu ada anjing yang ngejar itu, pusing memikirkan anjing. Tapi ketika teriak datang pemiliknya, kata pemiliknya, berhenti tuh anjing. Semuanya ini dalam genggaman Allah. Ketika nafsu menggelora, lalu Allah memerintahkan nafsu ini reda, reda. Kenapa? Lihat ahwat jadi seperti lihat pohon pisang. Mudah bagi Allah. Ini masalahnya. Kita tuh enggak menyadari bahwa ada penguasa segala hal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak musim mutasi, tegang. Mutasi itu bukan mutilasi, hadirin. Udah ke Allah. Tapi bagaimana saya kalau dipindah dari tempat basah ke tempat kering? Atuh nggak apa-apa. Kalau saudara tidak bisa berenang di tempat basah, tenggelam, mending di tempat jemuran. Ya Allah, Engkau yang menciptakan saya. Engkau tahu bakat, karakter, kemampuan, kualitas keimanan, keterampilan saya. Silakan tempatkan di mana yang berkah. Udah nggak usah kasak-kusuk ke dukun ini, dukun itu. Kalau hebat itu dukun, dia yang jadi presiden. Benar? Hanya 2 dukun yang boleh didatangi. Siapa? Dukun beranak yang bersertifikat dan dukun urut, ya. Selebihnya bodoh kalau kita datang ke paranormal yang kurang normal itu. Ada Allah yang maha dekat, maha mendengar, menguasai segalanya. Tinggal ambil air wudu, sempurnakan wudunya. Kemudian sholat yang bagus, tobat, minta ampun ke Allah, munajat, sedekah, datanglah. Enggak kok, enggak rumit. Yang rumit mah minta ke orang, banyak curiganya. Makin sering diminta, makin jengkel. Kalau ke Allah, makin sering diminta, makin dicinta. Ini serius, hadirin. Ngurus pesantren begini, pusing, hadirin. Mungkin ini satu-satunya pesantren yang kiainya kurang jelas, ya. Cuman menang di sorban aja. Ilmu ya begitulah. Tapi ada takdirnya begini. Minta tolong. Gimana ngurus SMP? Rumit. Didatangkan komite sekolah yang perhatian dengan ilmu. Lah siapa yang menggerakkan? Ini ingin sistem ini baik, supaya kalau nanti meninggal gitu, yang lagi duduk ini tidak mewariskan masalah. Jangan sampai bertumpu kepada figur. Datang yang ngerti ilmu sistem, ikut beres-beres. Allah yang mengerti kekurangan kita, benar? Gimana ini harus mengurus semua ini? Ngajak kembali ke Allah. Dan Allah yang punya semuanya. Jadi sebetulnya pemimpin itu, punten ya, I'm sorry ya, bahasa Inggris juga sama, milik Allah. Jangan merasa gaya, hadirin nyebut bahasa Inggris. Jangan kagum kepada pemimpin yang cuma bisa bikin jalan, ngecor, bangunan. Kalau itu mah
Nggak perlu pakai hebat juga, banyak yang bikin. Benar? Pemimpin itu bisa membangun keyakinan kepada Allah. Itu yang paling mahal. Karena dengan keyakinan kepada Allah lah umatnya akan berakhlak mulia. Sekarang ngebangun jalan, bangunan, tapi kurang iman, ditelen itu coran, hadirin. Dikunyah itu beton. Beneran, diminum itu aspal. Nggak kurang pinternya di Indonesia, tapi karena kurang iman, segala dikunyah. Makanya kalau memilih pemimpin kepala daerah yang bisa menggugah umatnya supaya bisa yakin ke Allah. Kalau sudah yakin ke Allah, itu bekal patuh ke Allah. Kalau patuh, dia akan bagus akhlaknya. Nah, itu kesuksesan. Dan yang paling penting, kalau sudah yakin ke Allah, di akhirat bisa selamat. Benar? Nah, kalau orangnya enggak ngerti akidah, bagaimana menanamkan akidah? Apalagi kalau beda akidahnya. Gitu, jadi jangan suka terpesona oleh topeng dunia. Rasulullah tuh tidak teriwayatkan membangun gedung menjulang. Rasulullah SAW itu membangun keyakinan kepada Allah yang berbuah akhlakul karimah. Dari akhlak ini, bangunan sederhana tetap indah. Benar? Sekarang bangunan megah, akhlak buruk, tetap hina. Ini kok jadi kampanye begini ya. Bisa salah. Pemimpin itu adalah yang membangun keyakinan Allah penguasa segalanya. Jadi kalau saudara sebagai kepala keluarga, jangan lebay. Istriku, cintai aku. Susah mas. Dulu iya, sekarang enak aja, nggak tahu gimana. Jaranglah yang ngomong gitu. Jangan akhwat, tinggal sujud aja. Pasrahkan ke Allah, ya Allah kenapa saya nggak ada perasaan sama suami saya, bawanya tuh mual aja lihat suami. Hadirin, suami yang baik mah yang memimpin ku anfusakum wa ahlikum naro. Bukan masalah rumah, bukan masalah mobil, bukan masalah gelar, bukan masalah pendidikan dunia, tapi ini keluarga kenal nggak sama Allah? Wahai istriku, anak-anakku, kalau satu ya, kalau dua istri-istriku, saya cuman manusia yang ditakdirkan mendampingimu entah berapa lama. Saya cuman manusia, saya bukan pemberi rezeki. Allah penjamin rezeki. Mungkin sebagian lewat saya. Jangan cinta kepada saya melampaui cinta kepada pencipta dan penjaminmu. Pol ke Allah, jung all out cinta ke Allah, ke saya Allah ala kadarnya. Gak penting-penting amat mencintai saya. Saya cuman makhluk, tidak bisa membelamu, digigit nyamuk juga, paling itu nyamuk, cuman begitu. Dikejar gak kekejar. Saya mati, gak bisa ngasih apa-apa. Maka cintai Allah, patuh ke Allah. Kalau patuh ke saya si ala kadarnya. Kalau cocok dengan perintah Allah patuh, kalau enggak usah nurut. Enggak usah pakai ingat-ingat ke saya kebanyakan. Mau apa? Saya aja gak ingat. Ingat ke Allah. Pol. Wah, kalau suami bisa berkata begitu, serius mas. Dasar si istri memanfaatkan kesempatan. Serius. Sok. Benar nih, saya mau cinta ke Allah, kemas ala kadarnya, sok silahkan. Hakul yakin tuh,
wanita yang cinta ke Allah pasti memuliakan suaminya dengan benar. Karena tahu itu amal yang dicintai Tuhannya. Gitu. Didik keluarga supaya tidak nyandar kepada topeng dunia. Harusnya begitu. Kantor juga begitu, rapat-rapat, lah ribet rapat. Ngabis-ngabisin konsumsi. Kalau tidak ke Allah, kita harus berstrategi ini. Di dalam ruang globalisasi, kita ahli. Rapat boleh ngomong. Ingat, ini Allah lagi ngedengerin rapat. Masa yang ngebagi rezeki nggak disebut-sebut? Kita ingin bisnis barokah, Cep. Ini kita udah ada rezekinya semua. Yang penting gimana ini perusahaan membuat kita disukai Allah. Allah yang ngatur rezeki. Tapi banyak pesaing, Mas. Atukeun bae. Masa di dunia cuman kita? Sepi amat. Mau balap karung sendirian? Mau apa? Di Sabuga tuh. Mana? Gasibu Sabuga tuh. Salah lagi. Apa-apa. Pesaing kan hamba Allah juga. Sengaja Allah ngasih pesaing supaya kita bisa. Ya rada menarik lah. Coba balap karung sendiri, enggak ramai. Tinju sendiri juga. Udah enggak ada yang nonton, yang enggak ada lawannya. Paling didoakan supaya sembuh. Hadirin, Allah. Ini kita rapat-rapat tuh mecahin apa? Ini Allah Maha mendengar. Ini perusahaan milik Allah. Enggak ada orang bakal beli ke tempat kita kecuali Allah yang menggerakkan. Gimana ini perusahaan disukai Allah? Tadi rapat dengan sekolah dan komite. Itu anak-anak, para santri, para murid, itu ciptaan Allah. Itu milik Allah. Dititipkan ke orang tua, dititipkan ke sekolah. Kita ini diamanahi ciptaan Allah. Enggak bisa kita menyolehkan santri. Yang kuasa membulak-balik hati santri adalah penciptanya. Dititipkan ke kita supaya kita jadi contoh. Gimana caranya nih? Supaya sekolah, kepala sekolah, guru bisa dekat dengan Allah sehingga kepilih jadi jalan. Murid jadi baik. Sing saroleh, guru, kepala sekolah, staf, sing kuat ibadahnya. Dan gak bisa ngebulak-balik hati murid. Saat yang sama, itu orang tua nggak boleh hanya nitipin anak ke sekolah, ke pesantren, bayar-bayaran. Ingin anak soleh, Allah lihat ini ibu bapaknya kelakuannya kayak apa. Loh, hanya bayar sekian, 1,5 juta, ingin anak soleh. Anak disuruh ngapalin Quran, orang tua nggak baca. Anak disuruh rajin tahajud, di rumah enggak sholat tahajud. Anak ingin akhlakul karimah, lah itu ibu bapak enggak bersungguh-sungguh berakhlakul karimah. Ini Allah ngelihat ini setiap rumah. Oh enggak kaci hadirin. Itu bahasa Sunda, hadirin jangan ikut campur ya. Apa bahasa Indonesianya? Dahlah pokoknya enggak kaci. Allah ngelihat. Makanya ingin anak soleh, walaupun anak jauh, sujud di rumah, tobat itu ibu, itu bapak, minta ampun, doa, banyak sedekah. Tengel, gampang bagi Allah nyolehkan anak. Kalau yakin Allah yang menguasai, punya istri galak, tuh tinggal laporkan kepada pencipta. Ya Rabb, saya terima ya Allah. Nggak usah gitu hadirin. Itu nggak nerima. Saya terimalah yang nalah itu juga nggak ridho. Alhamdulillah ya Allah, saya terima punya episode istri ini. Saya terima ya Allah. Kata
kata-kata yang menyakitkan mudah-mudahan menjadi penggugur dosa saya. Saya ngaku saya banyak menyakiti orang selama hidup ini. Engkau yang membulak-balik. Apa-apa? Ngedoain saya ya? Ya Allah, ngedoa aja curi. Gak usah risau hadirin. Saya sudah jujur, dicurigai terus. Kenapa? Dan memang dari dulunya juga gak jujur. Baru minggu-minggu ini aja jujurnya. Astagfirullah. Engkau tahu ketidakjujuran saya ya Allah. Astagfirullah. Jadi galaknya istri, sensitifnya istri malah jadi pendekat ke Allah. Gimana ngebalikin hati istri? Apa dengan hadiah? Ini ada jam. Jam jelek kayak gini. Mau tahu ini mah imitasi. Ya Allah, pada cicilannya belum beres. Astagfirullah. Jangan ngebeli pakai barang dengan niat ngebeli hati. Hadiah mah hadiah saja. Tenang hadirin. Jangan berstrategi, jangan akal-akalan. Taubat aja, ada Allah yang ngebulak-balik. Kalau yakin Allah yang menguasai. Hari ini marah, nanti malam minta maaf, tidak rumit bagi Allah. Benar? Kalau yakin Allah yang menguasai, tenang. Mending ambil wudhu, sholat. Apa-apa, sholat lagi, ha? Pasti ngaduin saya ya, ke Allah ya. Sok. Ya Allah, sampai gitu-gitunya. Ini teh tanggung jawab saya ya Allah. Saya ngaku saya teh banyak dosa. Allah lihat enggak tuh suami yang bersimpuh? Enggak. Bahkan menurut saya sih beruntung lah. Lelaki yang punya istri bukan galak ya. Tegas bagus, tapi segala dikoreksi gitu. Jangan nyebut cerewet Pak, tapi sejenis itulah ya. Tok, Pak, buka dong sepatunya. Yang lain ini ngepel, ya Bu, jangan, biarinlah, nggak usah, tinggal dibuka. Kamar mandi, ini bekas siapa? Si Papa nggak disiram ya? Atau siram sendiri Pak? Oh iya, kenapa kita yang ngotorin, kita yang nyuruh orang? Benar. Bekas makan, tolong deh Pak, Rasul juga bersih bekas makannya. Ya Bu, tinggal beres sambil cuci tangan. Masa tempat tidur berantakan gini Pak? Nggak ngasih contoh banget. Katanya BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur. Iya Bu, benar. Ngajarin orang gampang, diri sendiri enggak ya? Benar juga. Mau tidur, kok ketiak Papa bau seperti karbit yang gak jelas gini Pak? Harum dong jadi lelaki itu, sunnah loh Pak. Coleh. Coba itu lelaki jadi prima, benar? Daripada lelaki suami gak mandi berhari-hari. Gimana aroma saya? Oh, jadi bau kemana-mana. Mendingan istri sensi kayak gitu. Ini serius hadirin. Sudah beda wajahnya, lebih cerah ya. Jalan-jalan, Pak jaga pandangan. Ini juga dijaga Bu. Jangan suka lihat wanita lain nggak halal. Cuma saya yang halal loh Pak. Iya. Masa ngeliatin ibu terus ya? Nggak usah dijawab. Nun, emang dia sama saya cakepan mana Papa ngelihat dia terus? Coba jawab Pak. Cakepan mana dia sama saya? Cakepan ibu dong Bu. Bohong. Nggak percaya. Ya udah, cakepan dia. Dasar laki. Jangan cari penyakit. Istighfar.
Jangan banyak alasan. Kalau hati kita emang tadi jelalatan, ditegur begini, oh, Allah menggerakkan dia. Itu kan bagus, Pak. Ini serius loh, Pak. Emang siapa yang menggerakkan? Kalau itu kebenaran kan dari Allah. Cuman kita aja yang sok harga diri nggak jelas gitu. Udah nggak punya harga, merasa berharga. Karena yakin Allah yang menguasai. Enak hadirin. Kayak dagang, banyak kompetitor yang lain, udah tenang aja, udah nggak akan kemana-mana. Emang kalau rezeki saya bakal pindah gitu ke yang lain? Enggak. Memang Allah suka bingung gitu, nyebut begini nggak sopan ya. Enggak mungkin. Ini nanti doa masing-masing. Walaupun dempetan, nggak usah khawatir. Pasti terkabulnya itu nggak akan ketukar, nggak akan meleset, nggak ada. Di Hajar Aswad, di Multazam, berdesak-desak dengan beragam permintaan, nggak apa-apa, aman. Allah Maha mendengar, tenang ya hadirin. Apa yang untuk saya nggak akan kemana-mana, apa yang untuk saudara nggak akan ke saya. Jadi kalau bisnis tidak usah pakai licik, tidak usah menjatuhkan orang lain. Kalau ngiklan nggak usah berlebihan. Sebut apa adanya. Mantap. Kenapa? Karena yakin Allah yang mengatur rezeki. Enak? Allah andalan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Itu aja cukup. Kan? Cukup kan? Jawab, sudah cukup belum? Itu maunya saudara. Maunya saya cukup. Dah. Jangan suka menghibah ke orang, ya. Jangan lebay. Jangan minta dikasihani orang. Aib. Jangan begini sama makhluk. Enggak akan pernah mulia. Lihat orang-orang yang punya harta, gelar, pangkat. Gini terus. Allah buka, hancur. Jangan menghibah, minta belas kasihan ke orang dalam bentuk apapun. Tenang. Allah sudah tahu masalah kita. Kalaupun nanti perlu minta tolong ke orang, cukup lisan, jangan pakai hati. Maksudnya jangan menyandar. Mau pinjam uang, bicara baik-baik. Pak, saya dalam kesulitan harus membayar kontrakan. Habis. Saya pinjam uang. Rencana membayarnya dari gaji. Hati ke Allah. Ya Allah, kalau memang rezeki saya di sini, Engkau yang membukakan hati. Kalau bukan di sini, pasti tidak terjadi. Maaf ya, saya nggak bisa bantu nih. Saya juga lagi banyak keperluan. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak ada kecewa. Oh, duit banyak. Nah, itu pasti ngarap-ngarap sama dia. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nggak dipinjemin. Gak apa-apa. Kenapa? Karena setiap rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau Allah belum ngasih, ya begini Pak. Tapi kalau Allah ngasih rezeki ke saya lewat Bapak, mau nggak mau Bapak pasti ngasih pinjam ke saya. Yang benar. Ya kalau gitu bolehlah saya pinjemin. Tuh kan Pak, Allah yang ngegerakin. Saya doakan mudah-mudahan pahalanya melimpah. Karena jadi jalan lewat Bapak. Diberi, ditolak, tetap yakin Allah yang menggerakkan. Enak begitu hadirin. Ngelamar kerja, tenang. Sholat 2 rakaat. Ya Allah, kalau pekerjaan ini barokah, manfaat dunia akhirat, terima. Kalau enggak usah. Maaf ya dek, belum juga ngetuk pintu sudah kami tolak. Gak apa-apa Pak. Gak sakit hati? Enggak. Katanya ini sudah ngelamar ke 52 kali. Iya. Atau gimana? Enggak Pak. Allah udah nyatat tiap langkah saya. Saya doanya cuma minta yang barokah, yang bisa membuat saya dekat denganmu.
Tapi buat apa kalau nggak deket, Allah juga nggak akan ngasih. Apa? Sampai kapan? Ini semuanya dilihat oleh Allah. Allah tahu setiap langkah. Allah tahu ini saya udah bekal terakhir kemarin ngegadein jaket, ini tinggal handphone juga sudah habis. Allah tahu. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan. Saya yakin tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Gitu hadirin. Enak. Sebetulnya saya tidak berharap dijawab ya. Cuma gimana gitu ya kalau ditanya terus diem aja. Padahal pertanyaannya sederhana dan membahagiakan yang nanya tuh beda urusannya hadirin. Tapi nggak apa-apalah, saya nggak berharap. Ayo jangan ngarep-ngarep. Status jangan ngarep-ngarep diketahui orang penderitaan kita. Mau apa? Menceritakan penderitaan ke orang hanya menandakan garido kepada Allah. Gak usahlah setiap orang tahu kesusahan kita. Cuma Allah yang bisa nolong. Setuju? Hei lelaki, jangan lebay. Gak usah bicara sama keluarga beratnya cari nafkah. Berat, gak usah. Kata istri pasti ngomong, apa belum nyobain hamil. Berat banget. Mau ngomong apa kita ya? Diam lah. Gak usah pamer derita, pulang kejumlah. Mau apa gitu? Lebay. Nggak begitu juga kan bisa. Capek ya capek, nggak apa-apa. Tapi nggak usah didramatisir agar orang simpati. Kemudian orang merasakan, ini pejuang benar-benar, pejuang 45 nih. Dia tuh nggak usah. Malah nanti dibalikin orang, baru segitu aja, pura-pura capek, sakit hati. Udah nggak usah lebay, ajeg, mantep. Penting jadi amal, Allah yang ngatur semuanya. Setuju? Jangan suka menghibah ke orang, jangan memelas, jangan hanya Bapak satu-satunya penolong saya, musyrik. Allah yang bisa nolong, ya. Ini Allah lagi mendengarkan kita tidak? Tahu masalah kita? Tahu tidak? Lah masalah itu terjadi dengan izin Allah bukan? Solusinya siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Ya udah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sing sabar, jangan acting. Jalani saja. Jalani saja. Udah diukur kok semua oleh Allah. Benar? Mungkinkah ada ujian yang salah ukur? Jawab. Gak mungkin. Allah tuh maha adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gak mungkin lah Allah yang menciptakan kita tuh tahu loh tentang kita tuh. Sempurna taunya. Kualitas keimanan, keilmuan, kondisi fisik, finansial, intelektual. Allah tahu nih tentang kita tuh tahu karena kita tuh ciptaan Dia, milik Dia, didesain oleh Dia. Atau sekarang anak SD dikasih ujian SMA. Ya paling ketawa, kita guru terliur ya. Dan nggak dikerjakan juga nggak salah tuh. Kalau kita diberi ujian yang kita nggak mampu, kita nggak ngerjakan ya nggak salah. Dan di luar kemampuan. Nah Allah udah ngukur semua. Baik perintahnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi berat sekali. Saudara aja yang nggak bergantung ke Allah jadi berat. Kenapa ya masalah jadi berat? Pasti cita-citanya duniawi itu. Kalau cita-citanya akhirat, nggak akan berat. Enggak. Mati juga nggak berat kalau cita-citanya surga. Beneran hadirin. Kalau cita-citanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, kekaguman orang, penilaian orang, berat itu hidup. Kenapa ya saya berat? Pasti ngarep-ngarep ditolongnya oleh makhluk.
Kalau ngarap-ngarap ditolong oleh makhluk, seperti kita nggak punya uang menghibah kepada yang bokeh. Kita bodoh meminta kepada yang blon. Kita lemah minta tolong kepada yang lumpuh. Itu. Karena makhluk itu kan tidak ada kekuatan tanpa dikuatkan Allah. Ini serius hadirin. Jadi yang bikin berat tuh periksa aja. Pasti bersandar kepada selain Allah. Ini Allah sedang mendengarkan semuanya. Mudah-mudahan Allah senang. Dan kita dibuat yakin. Mendengar ini mudah hadirin. Tapi untuk bisa yakin kita harus mujahadah, ya. Karena mendengar itu setinggi-tingginya itu paham. Tapi untuk bisa itu harus latihan terus. Nanti pulang dari sini juga Allah melatih banyak hal. Macet, bensin habis, angkot nggak ada, ban meletus. Nikmati semuanya, ya. Dan nggak dinikmati juga, tetap meletus. Ada yang menjengkelkan, antrian panjang. Kita mujahadah semua. Jangan sampai nggak lulus. Karena ilmu akan jadi yakin kalau diamalkan dan ditambah ilmu baru. Terima kasih sahabatku sekalian. Punten. David Yeremia Van Bone, mana? Silakan masuk Bang David. Apa kabar? Boleh ngobrol? Gak apa-apa kalau mau berdiri juga atau mau boncengan di sini. Maaf ya. Saya minta maaf saya duduk di atas begini deh. Bisa cerita nih, David pertama kali ke sini? Pertama, ya. Dari mana asal nih? Bandung juga ya? Bandung. Gimana ceritanya bisa ada di sini pada malam ini? Boleh cerita sedikit? Iya, saya mau ke sini mau ikrar syahadat. Ikrar syahadat. Ada yang memaksa? Nggak ada. Nggak ada. Saya ikut-ikutan siapa tuh? Kalau nanya ada yang maksa, nggak ada. Memang tidak ada paksaan ya. Tidak ada. Karena dalam Islam la ikraha fiddin. Jadi kalau mau masuk Islam tidak boleh dipaksa. Dakwah itu bukan memaksa orang masuk Islam. Apa yang menarik dari Islam sehingga mau bersyahadat? Adakah? Iya, saya dari kecil itu selalu diajarin gitu ya sama orang tua, tetapi menjalankannya itu hanya Diajarin apa? diajarinnya maksudnya selalu harus saya dari Kristen selalu ke gereja gitu kan, tetapi banyak mengalami kepahitan dan banyak mengalami pertentangan batin. Kepahitan dan pertentangan batin. Kalau kepahitan ini wajah-wajah banyak kepahitan juga ini ada. Makanya pada pengajian juga. Betul atau betul? Karena kalau dikasih manis banyak lupanya. Ya Allah tuh. Tapi pahit yang berbuah kegalauan batin itu yang gak enak. Apa yang membuat galau waktu itu? Saya mayoritas teman-teman saya Muslim semua. Ada satu teman saya yang membuat saya bertanya-tanya dalam hati sendiri gitu. Kita sering sharing walaupun masih berbeda agama saat itu. Dia tanya, kenapa kalau di Kristen itu kalau ibadah itu perempuannya pakainya seksi-seksi, sedangkan kalau di Islam itu
memang benar-benar harus bersih, suci gitu kan, harus wudhu dulu, dan perempuan itu auratnya tertutup gitu kan. Bahkan saya memang ya itu kakak ipar saya selalu kalau ke gereja itu selalu seksi gitu kan. Jadi banyak beberapa pertanyaan yang membuat saya juga berpikir gitu. Kami aja mendengarnya sudah berat itu hadirin. Benar. Lalu akhirnya dengan pertanyaan itu jadi berpikir gitu. Beberapa, banyak, ada beberapa. Iya. Kenapa bulat sekarang mau jadi Islam? Ada hal lainnya? Maksudnya? Ya sekarang udah bulat gitu. Sudah bulat. Ya, alhamdulillah. Seperti ini ya. Adalah hidayah Allah saja. Tidak boleh ada yang merasa berjasa, wah saya sudah mengislamkan orang, tidak. Beliau ini adalah, David ini ciptaan Allah. Takdirnya lahir dari keluarga yang tidak beragama Islam. Tapi Allah pasti tahu mungkin ada pergolakan pikiran di hati David ini. Ingin mengenalnya, ingin tahu, seperti Cat Stevens tuh ya. Terus walaupun tersembunyi, tidak ngomong ke siapa-siapa, karena Allah tahu semua yang tersembunyi di hati. Nyari, ada yang sibuk mendengarkan azan, ada yang sibuk memperhatikan orang sholat. Tidak ada yang memperhatikan dia memperhatikan, tapi Allah memperhatikan ini hambanya lagi mencari kebenaran. Itu ditunjukin oleh Allah. Kasih teman, temannya yang bisa menjelaskan, yang jadi jalan. Begitulah. Siap? Nanti Islam repot loh, harus sholat 5 kali sehari. Iya. Yang lain kan seminggu sekali. Betul. Kan? Sibuk loh. Gak apa-apa. Hah? Siap. Siap? Siap. Nggak, apalagi dalam Islam kan harus wudhu dulu. Iya. Nggak bisa sembarangan gedebrok enggak. Iya. Kan? Nggak apa-apa. Apa-apa. Nanti jadi bersih loh. Pernah lihat nggak yang sholat di Ka'bah di sana? Belum. Di TV? Belum. Nanti lihat acara TV. Saya pernah dapat kiriman WA. Ada orang non-Islam Barat. Wah, itu orang berkerumun sebanyak itu. Ditanya, Mister, ini untuk merapikan orang sebanyak ini perlu berapa lama waktunya? Wah, ini 2 jam lah dirapikan. Tapi ini banyak loh Mister. Ini 4 lantai. Wah, merapikan 4 lantai sebanyak ini pasti perlu 20 jam lah. Tapi ini negaranya berbeda-beda loh Mister. Dari berbagai negara. Wah, itu 2 hari loh. Merapikan orang sebanyak ini susah. Udah gitu komat. Qad qamatis shalah. Mister, lihat. Berapa lama ini rapi? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dia terperangah. Amazing. Ini keajaiban dunia. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu hanya bilangan menit, tiba-tiba rapi semuanya. Jutaan orang. Amazing. Ini sebetulnya bukan gaya ya nyebut bahasa Inggris, tapi asal pas gitu. Sampai orang itu mengatakan, ini keajaiban dunia. Bagaimana jutaan orang sekejap bisa rapi. Orang saya pulang dari Mekah, nggak ada tuh satu celah di depannya kecuali yang belakang maju tanpa diperintah, rapi semua. Seorang pastor di Rusia juga, tuh lihat, siapa yang bisa merapikan ratusan ribu orang, dan tidak ada agama yang bisa rapi seperti ini. 5 kali sehari upacara raksasa sedunia dalam keadaan arah sama, gerakan sama, bahasa sama, bersihnya sama.
Masya Allah. Itu nggak mungkin direkayasa orang. Tidak mungkin. Dan tidak ada satupun orang Islam berani sholat tidak bersuci dulu. Tidak berani. Kentut saja dia pasti keluar. Ya, walaupun tidak ada yang dengar. Ini disiplin luar biasa. Masya Allah. Benar? Cuma satu yang sholat tidak wudhu. Siapa? Saudara sudah hafal. Jangan ya, jangan ditiru deh. Saya nggak akan cerita. Takut jadi pelajaran yang salah. Alhamdulillah. Terima kasih ya David Jeremia Van Bonnet. Dari mana ini teh? Seperti ada Belandanya ya? Iya ada. Pakai fan-fanan gitu kan? Alhamdulillah ya. Belanda juga ciptaan Allah. Oh iya. Emang siapa yang menciptakan Belanda selain Allah? Dan gak pesen lagi jadi orang Belanda. Makanya kalau orang sudah kenal ke Allah mah, lihat makhluk manapun, oh ini ciptaan Allah. Ini belum Islam, saya sudah Islam. Berarti ini diamanahkan ke saya agar saya jadi contoh Islam yang benar, supaya orang yang belum tahu jadi tahu. Orang itu marah ke Islam, mungkin kan dia belum tahu indahnya Islam. Kalau udah tahu, seperti yang bikin film fitnah itu, akhirnya juga kan masuk Islam. Dan kita tidak usah emosi kepada yang belum mengerti. Bantu saja supaya tahu. Enak dengarnya begitu? Ya. Penutup ya, suatu saat ada Perdana Menteri Inggris dulu tuh siapa yang saya pernah ditakdirkan ketemu tuh? Tony Blair, ya. Diundang waktu itu ngobrol dengan Tony Blair. Mudah-mudahan ngerti bahasa Inggris saya. Tapi udah nggak usah minder. Kita juga lihat bule bahasa Indonesianya ngaco, nggak pernah marah ya. Benar? As you know, Mr. Blair, Indonesia, saya terjemahkan aja lah. Saya khawatir saudara nggak ngerti. Ya Allah ampun, astagfirullahaladzim. Saudara jangan ganggu saya ya. Mr. Blair, Indonesia itu negara terbesar umat Islamnya di dunia. Dan dalam sejarah Islam masuk ke Indonesia tidak ada peperangan, tidak ada senjata, tidak ada kelewat tebasan pedang, lecutan panah, tidak ada mesiu, bom, no. Datang ke Indonesia dengan akhlak. Ulamanya, pedagangnya, Gujarat, Hadramaut dari Tiongkok masuk ke sini. Bisa menjadi rubah. Yang datang dengan senjata Portugis, maaf ya Belanda ya, maaf ya Pan ya, maaf ya. Saya sebetulnya nggak kebayang bakal ngomong ini sekarang, tapi kagok ya, terima saja. Belanda, Inggris, Jepang, Portugis tidak bisa merubah, benar? Karena kekerasan tidak bisa membeli hati. Akhlak yang bisa membeli hati itu, syariatnya. Makanya sedih kalau Islam atau diidentikan dengan kekerasan, karena Rasulullah enggak begitu. Paling ada ketegasan, itu juga dengan syarat yang ketat, dengan tujuan dan cara yang benar. Ya, tapi episodenya sekarang begini. Baik, terima kasih ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
Ya Allah, berikan kepada saudara kami ini nikmat iman, indahnya Islam.